Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda TV. Kali ini kita akan membahas tentang proklamator dan proses pembentukan NKRI. Untuk yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Beliau adalah pemimpin pertama untuk negara kita. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Ir Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Singa Podium. Ir Soekarno lahir di Surabaya, tepatnya di Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikan beliau dimulai dari IS, itu setara dengan pendidikan SD, yaitu tepatnya di Tulungagung. Kemudian setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di ELS, tepatnya di Mojokerto, kemudian melanjutkan di HBS di Surabaya, THS. Nah, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB, nah tepatnya di Bandung. Itu adalah sejarah pendidikan dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama RI. Beliau menjabat pada tahun 1945 sampai 1957. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di ELS di Bukit Tinggi, kemudian di Milo, yaitu di Padang, dan di HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dengan Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Beliau berdua itu dijuluki sebagai Dwi Tunggal. Kemudian proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Untuk hasil PPKI menghasilkan yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945 setelah mendapat beberapa perubahan pada pembukaannya. Kemudian yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Untuk yang ketiga yaitu menetapkan bahwa presiden untuk sementara waktu dapat dibantu oleh sebuah komite nasional. Selanjutnya yaitu sidang PPKI kedua. Sidang kedua dilakukan pada hari berikutnya yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Nah, hasil dari sidang kedua ini sendiri yang pertama yaitu membentuk 12 departemen sekaligus menunjuk pemimpinnya atau menteri. Yang kedua yaitu menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Untuk yang ketiga yaitu memutuskan agar Tentara Kebangsaan Negara dibentuk. Selanjutnya yaitu sidang PPKI ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945. Sidang ketiga yaitu pada tanggal 20 Agustus 1945, PPKI membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Kemudian sidang ketiga PPKI menghasilkan 8 pasal ketentuan. Salah satu pasalnya yakni pasal 2 berisi tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang PPKI keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945.
Hasil sidang keempat ini yang pertama yaitu Komite Nasional, kemudian Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidatonya menyatakan berdirinya 3 badan baru, yaitu yang pertama Komite Nasional Indonesia atau KNI, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga itu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, sejak dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas PPKI. PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia. Walaupun sekelompok muda menganggap PPKI sebagai lembaga buatan Jepang, peran dan jasa badan ini tak boleh kita lupakan. Anggota PPKI telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Akhirnya PPKI dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Sekian video dari ini, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.